Dahulu kala, sebelum Mesir membangun piramida, sebelum Babilonia mendirikan menara, sebuah ramalan telah diturunkan. Ramalan tentang negeri agung yang akan tenggelam dan bangkit kembali dari arah timur. Ramalan tentang negeri agung yang akan tenggelam dan bangkit kembali dari arah timur. Langit telah bicara, bintang jatuh dari utara, laut naik ke daratan, dan bumi menelan keangkuhan manusia. Ia membuka mata perlahan, sebuah negeri besar akan lenyap, tapi serpihannya akan muncul di timur jauh, di tanah yang dikelilingi gunung api dan laut yang gelisah. Jika ombak menelan daratan dan cahaya hilang dari langit, maka negeri cahaya akan bangkit melalui darah, doa, dan pengorbanan. Ramalan itu dicatat, disembunyikan, dan dilupakan. Tapi waktu berjalan, ramalan tak pernah mati, hanya menunggu manusia mengulang kesalahannya. Ribuan tahun setelah ramalan diturunkan di sebuah tanah yang dianggap tertua di Jawa sejarah yang terlupakan mulai membisikkan jejaknya. Gunung Padang, sebuah teka-teki batu yang menunggu dijawab. Ada seorang arkeolog yang terobsesi dengan jejak peninggalan tersebut, yaitu Arya, arkeolog dari Indonesia yang ingin mengungkap abad kekosongan yang hilang. Arya dan tim sedang menggali di kedalaman baru di bawah batuan megalitikum. Kamera memperlihatkan kerangka batu spiral dan lapisan tanah aneh berwarna merah tembaga. Arya berkata, "Lihat ini Pak Rianto, struktur ini bukan cuma fondasi, ini semacam pelindung untuk sesuatu yang sengaja disembunyikan." Pak Rianto berkata, "Ah Mas Arya, jangan bilang ini Atlantis kayak yang di TV-TV itu." Arya menjawab, "Ya, Atlantis, tapi entahlah. Tapi bentuk spiral, batuan logam, dan kedalaman ini tidak cocok dengan konstruksi budaya manapun di Nusantara." Arya mengangkat kristal segi 6 seukuran telapak tangan. Kristal itu bersinar perlahan dan berdenyut seperti nadi. Di permukaannya ada simbol aneh yang tak dikenal. Simbol ini, aku pernah lihat di manuskrip Plato tentang Atlantis. Tapi kenapa ada di sini? Kata Arya. Pak Rianto berkata, Mas, tempat ini mulai gak enak auranya, saya merinding nih. Artefak itu bukan hanya penemuan sejarah, ia adalah kunci yang membuka ingatan dunia dan menghidupkan kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam itu, setelah menyentuh artefak, Arya tertidur. Tapi bukan tidur biasa, ia tenggelam dalam mimpi, atau lebih tepatnya, tertarik ke dimensi ingatan yang tak pernah dikenal manusia. Kota melayang di atas laut biru kristal. Bangunan spiral, jembatan cahaya, dan kristal raksasa menjulang. Langit tampak retak, gelombang laut mulai mengamuk dari kejauhan. Arya dalam mimpi, heran dan cemas. Di mana ini? Ini bukan bumi yang aku kenal? Astaga Dot, ini kota yang sama seperti dalam buku Plato. Wanita misterius muncul perlahan dan berkata dengan suara tenang dan sakral, "Kau melihat masa lalu, kau menjejakkan kaki di kota cahaya yang telah dikutuk Atlantis." Wanita berjubah putih berdiri di ujung balkon emas, rambut panjang melambai perlahan, matanya bersinar biru lembut. Ombak raksasa mulai menjulang dari kejauhan, seperti tsunami. Petir menyambar dari langit merah. Arya panik dan berkata, "Kau siapa? Apa ini nyata?" Wanita misterius berkata dengan suara bergema halus, "Atlantis belum mati, Arya. Ia hanya tertidur, tapi dunia sedang mengulang jalannya. Jika kau membangunkan kami, kau harus siap dengan harga yang harus dibayar." Suara tsunami semakin keras, bangunan runtuh, kristal raksasa meledak, cahaya menutupi segalanya. Jantung Arya berdetak cepat. Arya berteriak, "Tunggu! Apa maksudmu?" Cahaya putih menyelimuti layar.
Bunyi wush, seperti ditarik dari alam lain. Suara napas terkejut Arya bangun dari tidurnya. Arya terbangun, tubuhnya berkeringat. Tapi kristal itu masih bergetar di tasnya. Dan ia tahu ini baru permulaan. Setelah penemuan di Gunung Padang, Arya melacak jejak berikutnya ke timur. Di kaki Gunung Keludot tersembunyi sebuah desa tua. Di sanalah naskah kuno yang tak pernah tercatat sejarah, menunggu untuk dibaca kembali. Arya berjalan menyusuri jalan desa berkabut, melewati rumah-rumah kayu lawas. Ia sampai di rumah panggung, penuh tanaman rambat rumah Mbah Rekso. Arya dengan penuh hormat mendekati dan menyapa. "Permisi, Mbah. Saya dapat petunjuk tentang naskah kuno data yang katanya disimpan di sini. Tentang peradaban sebelum sejarah." Mbah Rekso berkata dengan suara dalam, tenang tapi berwibawa. "Banyak yang datang mencari, tapi hanya sedikit yang diizinkan membaca. Apa kau siap melihat yang tak seharusnya diungkap?" Arya berkata, "Saya tidak ingin menguasai, hanya ingin memahami." Mbah Rekso membuka peti kayu. Di dalamnya ada gulungan naskah beraksara Jawa kuno yang memudar. Arya duduk dan mulai membaca dengan senter kecil. Arya membaca perlahan, tergetar, Atalanta Nusantara. Negeri orang bercahaya. Bicara lewat kristal. Mengendalikan waktu. Sebuah negeri yang tenggelam karena keangkuhan. Mbah Rekso berkata, Syekh Subakir tahu tentang negeri ini, tapi ia tak bisa menyelamatkan semua isinya, hanya bisa menyegel yang tertinggal. Di dalam tanah Jawa, suara mantra kuno dilantunkan lirih oleh Mbah Rekso. Dan malam itu, Arya menyadari bahwa Atlantis mungkin bukan di barat seperti yang dipercaya dunia, tapi di bawah kakinya sendiri di tanah yang ia injak setiap hari. Dengan naskah kuno sebagai panduan, Arya menuju Gunung Kelut. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membangunkan. Di sanalah segel terakhir dan kota yang tertidur selama ribuan tahun. Arya berbisik saat mendekati lokasi. 3 batu segel, 1 di utara, 1 di selatan, dan 1 di tengah pusaran. Ia melihat batu berdiri dengan simbol spiral terukir samar. Detak jantung pelan, suara gemuruh bawah tanah, suara mantra kuno dalam bahasa yang tak dikenal terdengar samar dari kejauhan. Arya meletakkan naskah di atas batu. Tiba-tiba tanah bergetar, batu segel memancarkan cahaya biru samar. Kabut berputar ke satu titik membentuk pusaran. Arya berteriak, terdorong mundur dan berkata, Apa ini?" Suara gema seperti lonceng raksasa berdentang. Getaran tanah makin kuat, seolah ada sesuatu di bawah yang bangkit. Tanah terbuka membentuk retakan spiral. Di dalamnya terlihat struktur batu kuno berlapis emas. Sebuah kristal raksasa muncul dari dalam tanah, bercahaya biru terang. Bayangan bangunan megah terlihat perlahan muncul dari balik kabut, kota kuno yang tertimbun, dan kota itu bukanlah dongeng, ia nyata. Terkubur bukan oleh waktu, tapi oleh kehendak mereka yang menyegelnya. Arya dengan mata terbelalak dan berkata, "Atlantis, di bawah tanah Jawa, goa bawah tanah, reruntuhan kota yang bangkit gema air tetes, suara kristal berdengung halus, nafas berat dan detak jantung, musik latar mistis dan menegangkan." Arya berjalan perlahan di dalam goa besar yang kini terbuka karena retakan tanah. Di sekelilingnya dinding-dinding goa dipenuhi relief kuno, manusia bersayap, kapal terbang, simbol matahari spiral. Di tengah ruangan sebuah altar batu dengan simbol yang sama seperti di naskah kuno. Cahaya biru dari kristal di atas altar menyala lebih terang saat Arya mendekat. Arya berbisik, simbolnya sama persis. Dan kenapa? Terasa familiar? Bunyi gema suara gaib berkata, "Kau telah kembali." Angin mendesis di dalam goa. Cahaya altar menyorot wajah Arya. "Siapa itu?" Bentak Arya kaget. Suara gaib dalam bahasa kuno lalu berubah jadi bahasa Indonesia. "Kau adalah darah dari mereka yang menjaga terang, pengemban takdir yang telah ditulis di bintang. Kau adalah kunci terakhir." Arya memegang permukaan altar. Cahaya dari kristal mengalir ke tangannya. Tubuh Arya berpendar singkat.
Sekilas muncul kilasan memori, leluhurnya berpakaian seperti pendeta Atlantis. Simbol spiral disematkan di dahini, ritual pemindahan pusaka. Arya terengah berlutut dan berbisik, "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya arkeolog." Lalu suara gaib menggema berkata, "Karena kau tidak ingat, bukan berarti kau bukan bagian dari mereka. Lanjutkan perjalananmu ke selatan, ke tempat laut bertemu langit, di sanalah takdirmu menunggu." Cahaya kristal berubah menjadi simbol peta bintang yang melayang di udara. Kamera perlahan zoom out, memperlihatkan kota kuno yang mulai berdenyut dengan cahaya. Arya mengangkat kepala lalu berkata, "Kalau ini jalanku, maka aku akan menjalaninya." Still alive, controller of nature since the time of the gods. 3 hari setelah Arya menemukan gua di tebing selatan, setelah menemukan koordinat yang tertanam dalam bintang, Arya tidak menunggu waktu. Ia tahu jalan menuju Atlantis tidak bisa dilalui sendirian. Maka dimulailah ekspedisi paling misterius di abad ini, di Laut Selatan yang ganas. Ombak setinggi 4 meter mengguncang kapal riset berteknologi tinggi 207. Di dek, Arya bersama tim. Arya, ahli oseanografi, usia 40-an. Kirana, juru sonar, cerdas dan skeptis. Pak Bram, nahkoda tua, pernah bermimpi tentang laut yang menuju. Arya menatap laut dengan serius. Arya berkata dengan tegas, "Ini bukan badai biasa." Kirana membaca monitor sonar dan berkata dengan gugup, "Koordinat ini Palung Jagaraga." Siu speaker sonar mengeluarkan suara melengking, tidak alami. Reaksi shot Kirana dan Raya menatap layar dengan kaget. Itu bukan makhluk laut. Arya berjalan perlahan ke speaker, menyentuhnya lalu bergumam, "Atlantis sedang menyapa kita." We should have listened. Di interior kapsul, Arya dan Raya duduk berhadapan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Monitor menunjukkan kedalaman mencapai 7.000 mm. Kabut tersingkap, kota bawah laut mulai tampak. Wajah Arya terpukau dan takut. Ini bukan reruntuhan, ini penjara. Tapi penjara untuk siapa atau apa? Kristal dalam kantong Arya bergetar sendir. Dolly-in ke gerbang spiral raksasa di tengah kota. Gerbang ini hidup, lalu kristal menyatu dengan simbol spiral. Sosok wanita berjubah merah muncul di tengah air lalu berkata, "Waktumu telah tiba." Arya pun bergetar menatap sosok itu. "Kau? Ratu terakhir Atlantis?" Gema telepati dan cahaya mengelilingi mereka. Seluruh kota bawah laut mulai menyala. Kristal aktif, struktur kota bergerak pelan. Wanita berucap, "Aktifkan mata langit." Arya melangkah ke ruang pusat, memasukkan kristal ke altar. Cahaya memancar ke atas, membentuk peta bintang. Kirana terkejut. Langit berubah. Langit malam terlihat bercahaya spiral dari laut. Sosok wanita mulai menghilang, meninggalkan cahaya sambil berkata, "Kaulah yang akan mengingat." Lalu prasasti cahaya muncul, tulisan kuno bersinar. Arya bergumam, "Aku berjanji." Air mengalir mundur sebentar, lalu tenang. Kapsul naik ke atas, cahaya kota perlahan redup. Arya keluar dari kapsul, menatap laut yang damai. Spiral cahaya perlahan memudar. Dan mereka membangun mengikat janji lama. Ketika kedalaman laut menyerahkan kembali rahasianya, langit pun ikut bergetar.
Kota yang hilang telah bangkit, namun ia tak sendiri, sebab setiap kebangkitan selalu menagih pengorbanan. Ancient technology still alive. Controller of nature since the time of the gods. Di Amerika Latin, langit berpendar ungu. Di Tibet, suara lonceng berdentang tanpa disentuh. Dan di Indonesia, Gunung Padang mulai bergetar. Dunia terbangun oleh panggilan kuno yang tak dipahami oleh sains modern. Mata-mata langit melihat bentuk spiral raksasa mengambang di atmosfer, seperti lukisan tua yang hidup kembali. Arya kembali ke Blitar. Tubuhnya masih basah oleh lautan, tapi pikirannya hanyut ke masa lalu. Di dalam rumah ayahnya, ia menemukan jurnal tua yang berisi peta kuno, simbol bintang, dan satu kalimat menggantung, 7 kunci untuk membuka 7 langit. This is the path the old ones spoke of, hidden for centuries. And the legend, is it true? Ayahnya ternyata telah menyusuri jejak Atlantis jauh sebelum Arya lahir. Ia bahkan menulis surat-surat kepada biarawan Vatikan dan seorang pemimpin biara di Tibet. Petunjuk dalam jurnal membawanya ke Gunung Padang. Tapi bukan hanya Arya yang mencarinya. The Circle of Silence, organisasi rahasia yang menjaga sejarah dari perubahan, telah mencium gerakannya. Gunung Padang bukan sekadar bukit tua. Di bawah tanahnya tersembunyi struktur yang tak terjamah zaman. Dindingnya dihiasi relief langit dan satu pintu batu berukir spiral tak biasa. Di dalam perut bumi itu Arya bertemu Tala, seorang perempuan penjaga garis darah Sundaland. Ia tahu siapa Arya. Ia tahu apa yang dibawa Arya dari laut. Tidak semua yang bangkit harus dibuka, kata Tala. Tapi jika kau sudah mendengar panggilan itu, maka gerbangnya akan menuntut jawab. Dengan kristal biru yang ia bawa dari laut, Arya menyentuh gerbang spiral. Cahaya membelah gelap. Dan dalam sekejap, waktu pun membuka dirinya. Arya terseret dalam ingatan bumi. Ia melihat Atlantis, bukan saat hancur, tapi saat puncak kejayaannya. Kota emas, kapal udara, dan para penjaga cahaya. Ia melihat pengkhianatan. Seorang ratu yang memilih menyembunyikan rahasia daripada melihat dunia binasa. Lalu, ia melihat langit terbakar. Atlantis tidak tenggelam karena bencana. Ia ditenggelamkan oleh teknologi yang tak bisa lagi dikendalikan. Ketika Arya kembali ke sadarnya, Tala sudah lenyap. Dan bayangan lain muncul, pemburu dari The Circle of Silence. Mereka menginginkan kristal itu. Mereka tahu jika ketujuh kunci ditemukan, sejarah akan berubah. Kekuasaan mereka runtuh, Arya kabur. Tapi pikirannya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar pencari, ia kini penjaga. Di atas langit Blitar, spiral cahaya kembali muncul. Tapi kini, di tengah spiral itu, muncul sebuah titik merah. Bukan bintang, tapi lokasi. Di sebuah tempat yang dikenal manusia sebagai Greenland. Episode ini ditutup dengan satu suara terdengar hanya oleh Arya. Kunci kedua menantimu di tempat para dewa tidur. Atlantis telah bangkit, tapi dunia belum siap menghadapi apa yang dibawanya. Di balik keindahannya, tersembunyi kebenaran yang bisa mengubah arah umat manusia. Dan kisah ini baru saja dimulai. Langit tidak lagi diam.
Spiral cahaya itu kini menari di utara, menandai negeri beku yang pernah jadi tempat tidur para dewa. Daerah Greenland di bawah es yang tak pernah mencair, ada sesuatu yang menunggu. Bukan harta, bukan kota, tapi keputusan. Arya menapakkan kaki di dataran es Greenland. Embun membeku di rambutnya. Kabin tua di kaki gunung menjadi tempat persinggahan, tapi tidak ada kehangatan. Hanya jurnal yang terbuka dan nama tua yang tercoret kasar di kertas kuno, Eretheon. Tempat itu bukan hanya reruntuhan, tapi makam dan mungkin penjara. Ia bertemu Prof. Ezra, utusan Vatikan yang telah lama menghilang. Di balik jubah tebalnya, Ezra menyimpan rahasia yang lebih dingin dari es itu sendiri. Ezra berkata lirih, Eretheon bukan dibangun oleh manusia, tapi oleh kehendak langit yang ingin melindungi bumi dari dirinya sendiri. Tapi mereka bukan yang pertama tiba. Di sisi lain, lembah es, The Circle of Silence telah membuka pintu luar Eretheon. Mereka mengekstrak data purba, mencoba mengaktifkan teknologi cuaca yang terkubur. Mereka tak tahu yang mereka bangunkan bukan hanya sistem, tapi jiwa yang dikurung di dalamnya. Arya dan Ezra berjalan melewati lorong-lorong beku, mengikuti ukiran bintang di dinding kristal. Di ujungnya, mereka menemukan pintu spiral raksasa, beku, namun masih berdetak perlahan. Tala muncul, diam-diam, membawa pecahan kristal kedua. Gerbang ini hanya bisa dibuka oleh yang pernah bermimpi tentang masa depan, katanya. Dan Arya telah bermimpi sejak ia tenggelam di laut. Pintu terbuka, tapi sebelum masuk, mereka harus melewati lingkaran langit. Sebuah mekanisme pertahanan yang menguji pikiran. Mereka tidak berjalan ke dalam ruangan, tapi ke dalam ingatan. Arya melihat ibunya, melihat api yang memisahkan keluarganya, melihat dirinya kecil menatap langit dan bertanya kenapa semua ini terasa akrab. Disinilah mereka diuji. Siapa yang masuk harus meninggalkan masa lalu atau akan terjebak di dalamnya. Di tengah ruang utama Eretheon terdapat 7 kapsul batu melingkar. Satu di antaranya terbuka. Di dalamnya tidak ada jasad, hanya cahaya yang menggantung. Ezra berlutut, Tala menunduk, Arya melangkah maju. Suara kuno terdengar, kunci kedua telah ditemukan. Apakah kau siap membangunkan penjaga waktu? Dan Arya menjawab, tidak dengan kata, tapi dengan langkah. Dari balik pancaran cahaya muncul siluet, wujud purba yang bukan manusia, bukan dewa. Matanya kosong tapi di baliknya ingatan zaman, Zauran, penjaga cuaca dan penjaga waktu, yang dikurung karena terlalu cinta pada kehidupan. Tapi cinta yang salah bisa jadi kehancuran. Dunia belum berubah sejak kau tidur, kata Arya. Tapi mungkin kita bisa memilih cara berbeda untuk bangkit. Belum selesai mereka berdialog, ledakan mengguncang Eretheon. The Circle of Silence menyerbu. Mereka ingin mengambil Zauran, menghubungkan kesadarannya ke sistem iklim global. Pertempuran tak bisa dihindari, tapi Eretheon tidak melupakan siapa tuannya. Dinding menyala. Gelombang energi memisahkan Arya dan Ezra dari penjajah. Zauran memberi petunjuk berikutnya. Sebuah peta langit, bintang membentuk mata dan matanya tertuju pada Kairo. Di balik reruntuhan piramida ketiga tersembunyi kunci ketiga, jantung waktu. Tapi untuk ke sana, Arya harus melewati satu batas yang belum pernah ia sentuh. Keraguan akan dirinya sendiri. Para dewa tidak pernah tidur. Mereka hanya menunggu manusia siap bertanya. Tapi siapapun yang membangunkan mereka harus siap dengan jawabannya. 3 kunci telah terlihat, 4 masih tersembunyi, dan dunia perlahan mulai retak.
perjalanan ke Mesir kuno, membuka misteri ketiga yang tersembunyi di bawah piramida, dan menghadapi konsekuensi membuka jantung waktu. Look at this funny video I found. Kedatangan di Kairo Arya, Ezra dan Tala menyamar dan memasuki Mesir modern. Kota Kairo sedang dilanda kekacauan cuaca aneh. Badai pasir bercampur hujan es. Mereka bertemu dengan Laila, arkeolog Mesir dan keturunan penjaga makam kuno. Laila menunjukkan manuskrip tua yang mencocokkan simbol dari Eternal. Pemandangan langit Kairo yang gelap, badai pasir dan hujan es menyatu, menerpa menara-menara masjid kuno. Langit Kairo telah berubah, tak lagi membawa berkah, tapi bisikan kehancuran. Di bawah awan kelabu itu, Arya melangkah, mencari detak waktu yang terhenti. Arya berjalan melewati pasar gelap, mengenakan jubah. Bertemu dengan Laila, simbol ini sama seperti yang kau bawa dari Eretheon. Tapi ini lebih tua, lebih dalam. Langit di atas Kairo tidak bersuara, tapi pasir di bawahnya menyimpan detak masa lalu yang belum selesai berdetak. Gerbang di piramida ketiga, piramida Menkaure malam hari. 3 tokoh masuk dari celah tersembunyi. Obor menyala redup. Di dalam struktur tertua umat manusia tersembunyi kunci yang bukan milik mereka. Sebuah gerbang dari logam yang tak bisa berkarat, menanti untuk dibuka. Ezra berbisik, pintu ini bukan dibangun, tapi ditanam, ditunggu. Tala menyatukan 2 kristal. Gerbang terbuka perlahan, suara seperti detak jantung terdengar. Koridor berubah bentuk seperti cermin air. Arya melihat bayangan masa kecilnya. Ia mendekat, lalu menjerit. Tempat ini menilai jiwamu, bukan tubuhmu. Setiap sudut menyimpan cermin, bukan arah. Siapa yang tidak mengenal dirinya akan tersesat selamanya. Tala bergumam, jangan lihat ke belakang. Ingatan di sini, hidup. Menuju jantung waktu. Ruang besar berbentuk jantung. Kristal merah tua mengapung, berdenyut lembut. Simbol waktu menyala di dinding. Zauran suara bergema. Waktu tak berjalan lurus. Ia melingkar. Dan ini adalah pusatnya. Arya berkata, aku bisa merasakannya, semua masa, semua kemungkinan. Pilihan Arya meletakkan tangannya pada kristal. Ia melihat kilasan dunia hancur, anak-anak menangis, langit terbakar. Untuk menyeimbangkan waktu, Arya harus menyerahkan ingatan terdalamnya. Apa artinya menyelamatkan dunia jika kau tak lagi tahu siapa dirimu? Arya, lirih, aku siap. Laila menodongkan senjata kristal. Wajahnya berubah dingin. Laila berteriak, kristal ini bukan milik kalian, ini warisan Mesir. Kalian menyembunyikannya selama ribuan tahun. Saatnya kebangkitan, mekanisme kuno aktif. Piramida mulai bergetar, batu-batu bergeser. Ezra melindungi Arya, kristal pecah, sepotong masuk ke dada Arya. Kristal tidak pecah. Ia memilih, dan kini waktu telah menyatu dengan garis darah Arya. Zauran bersuara, penjaga waktu telah bangkit. Ketiganya berlari keluar, reruntuhan mengejar. Di luar, langit membentuk formasi bintang baru. Ezra berkata, Laut Hitam. Itulah lokasi berikutnya. Gerbang ke peradaban sebelum Atlantis. 1 jantung telah berdetak. Tapi waktu mulai bergerak tanpa arah. Apa yang telah dibuka tak bisa ditutup kembali. Kamera menyorot ke langit. Sebuah cahaya merah berkedip dari Laut Hitam. Fade out. Musik mengambang seperti gema waktu.
still alive, controller of nature since the time of the gods. Setelah mendapatkan 3 dari 7 kunci kebangkitan Atlantis, Arya menuju pegunungan Andes, Peru, kota suci yang terkubur. Arya dan tim menyusuri reruntuhan misterius di pegunungan Andes, tempat di mana waktu dan ruang tak lagi teratur. Di sanalah gerbang Aether, sebuah portal kuno yang diyakini sebagai jalan masuk terakhir ke dunia Atlantis, mulai menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Lembah tinggi Andes, kabut tebal menyelimuti jalur sempit. Setelah Mesir, dunia berubah. Langit bicara dengan bahasa yang tak dimengerti, dan bumi menyimpan dentum waktu di balik bebatuannya. Tapi Arya tahu, perjalanannya belum selesai. Kamera mengikuti langkah Arya menyusuri lereng. Suasana sunyi, hanya suara angin pegunungan dan kabut tebal yang menggulung. Malik menunjukkan peta kuno yang terbakar sebagian, satu-satunya petunjuk ke reruntuhan. Reruntuhan kota prasejarah tersembunyi, kota yang tertelan alam. Mirip Machu Picchu, tapi lebih tua dan lebih aneh. Di balik awan abadi tersimpan kota yang dibangun bukan oleh tangan manusia, tapi oleh mereka yang membawa ingatan. Pilar batu dengan simbol spiral ganda. Air mengalir dari mata air berbentuk wajah, mata air waktu. Arya melihat gambaran dirinya di ukiran batu, suara dari dalam bumi, ruang bawah tanah kota suci, suara seperti dengungan gema terdengar. Bumi bersuara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenangan. Setiap dinding di sini menyimpan sejarah yang berdarah. Arya meletakkan tangan di dinding, muncul bayangan kota Atlantis saat masih jaya. Dia mendengar nama Kara berulang-ulang, nama penjaga terakhir Atlantis dari episode sebelumnya. Camp malam hari di atas tebing Andes. Malam tak memberi kehangatan, hanya pertanyaan. Dan satu-satunya jawaban ada di dalam diri masing-masing. Arya duduk sendiri, menatap cahaya kristal merah yang mulai berubah warna. Malik dan Dr. Noor berselisih soal melanjutkan ekspedisi atau berhenti. We don't have a choice, it's our only way. Please, we need to think this through. Arya mendengar suara ibunya dalam mimpi. Waktu bukan musuhmu, tapi juga bukan temanmu. Gerbang Aether, lingkaran batu misterius dengan kolam cahaya di tengah. Di tempat ini, ruang dan waktu bertemu, dan keputusan salah sekecil apapun bisa membuka akhir dunia. Kristal merah bereaksi dengan simbol di tanah. Kolam cahaya menyala, terbuka portal seperti cermin cair. Di dalamnya terlihat kota Atlantis. Utuh, hidup, bernafas. Masuk ke dimensi Atlantis, dunia paralel. Kota Atlantis sebelum kehancuran. Waktu terbelah, di satu sisi dunia kini, di sisi lain dunia Atlantis, detik sebelum bencana. Arya melangkah masuk dan melihat dirinya sendiri dalam pakaian kuno. Orang-orang Atlantis mengenalnya, memanggilnya dengan nama kuno Arya. Ia sadar, reinkarnasi dirinya adalah bagian dari kehancuran masa lalu. Cermin diri, ruang refleksi, kristal besar yang menunjukkan kenangan. Tak semua kebenaran mudah diterima, terutama jika yang kau lihat adalah dirimu sendiri sebagai penyebab kehancuran. Kristal menunjukkan Arya muda di masa lalu, membelot dan mencuri jantung waktu. Ia menyebabkan runtuhnya portal stabil antara Atlantis dan dunia luar. Pilihan Arya di puncak menara observatorium Atlantis. Apakah masa lalu bisa ditebus atau hanya diulang dalam bentuk berbeda? Arya diberi pilihan, memutar kembali waktu dan menyelamatkan Atlantis, tapi mengorbankan realitas kini,
ia ragu dan menangis. Pertama kalinya, keputusan diambang, gerbang Ether mulai runtuh. Setiap gerbang punya harga, dan hanya mereka yang siap kehilangan yang bisa melangkah ke seberangnya. Arya memilih kembali ke realitas sekarang dengan satu fragmen dari masa lalu. Saat dia keluar, portal runtuh dan kota Atlantis di belakangnya meledak cahaya. Dunia yang tak sama lagi. Pegunungan Andes, pagi hari setelah badai cahaya. Ia kembali, tapi ia bukan lagi orang yang sama. Dan dunia mulai berubah bentuk, langit berubah, garis waktu melengkung perlahan. Kristal merah kini pecah, tapi menyisakan potongan biru yang belum diketahui asalnya. Cahaya dari timur memanggil petunjuk ke lokasi berikutnya, yaitu negara Konoha, Indonesia. Episode panjang hampir klimak, Arya menuju lokasi terakhir untuk kebangkitan Atlantis, yaitu Indonesia. Dalam senyapnya ruang dan waktu, Arya terbangun bukan di dunia yang dikenalnya, tapi dalam pusaran dimensi cahaya. Cahaya-cahaya membentuk tangga melayang. Bayangan masa lalu menari di antara lapisan udara yang tak berwujud. Arya berdiri di tengah ruang tanpa gravitasi, dikelilingi fragmen kenangan dan cahaya seperti aurora yang memantul. Dialog Arya dalam hati. Apa ini? Mimpi? Atau apakah aku telah melewati ambang waktu? Dari kabut keabadian muncul sosok berjubah perak. Wajahnya tak terlihat. Ia bukan manusia, ia adalah penjaga waktu. Suaranya menggema langsung ke jiwa Arya. Penjaga waktu, kau telah melangkah terlalu dalam, Arya. Masa depan bergantung pada satu pilihan. Bukan tentang kunci, tapi tentang siapa yang menggunakannya. Arya terisak. Aku hanya ingin menyelamatkan dunia, tapi aku tidak tahu apakah aku orang yang tepat. Dan sang penjaga memperlihatkan sebuah bayangan masa depan. Dunia retak. Laut memakan kota, langit runtuh menjadi merah api. Arya terbangun, tapi dunia tidak sama. Udara terasa lebih berat, getaran bumi seperti detak jantung yang tidak beraturan. Cahaya langit berkilau dalam pola aneh, seakan alam memberi peringatan. Kota tua bergetar, patung-patung kuno mulai mengeluarkan cahaya samar. Arya melihat langit. Ramalan itu bukan legenda. Ini peringatan yang telah hidup ribuan tahun. Layla menatap Arya, di tangannya ada gulungan kuno yang telah terungkap, tapi membuka kunci terakhir artinya membuka pintu yang bisa menghancurkan dunia jika tidak tepat waktu. Layla menahan air mata. Kau adalah harapan kami, tapi kau juga bisa menjadi kehancuran. Berkata, kalau aku gagal, aku akan mati sebagai monster dalam sejarah. Ia menatap tangannya yang mulai bersinar. Darah warisan Atlantis mulai bangkit dalam dirinya. Di bawah gurun tua mereka menemukan celah raksasa. Pilar-pilar batu menyala perlahan saat Arya mendekat. Gerbang Atlantis terakhir tertanam dalam waktu, terkunci oleh energi masa lalu. Gerbang besar dengan ukiran yang bergerak, jam pasir melayang di atas altar, dan lantai melingkar seperti jam kuno. Waktu kini tidak lagi menjadi lawan, tapi gerbang itu hanya akan terbuka bagi mereka yang bisa mengorbankan masa depan demi kebenaran. Arya berbisik, jika ini takdirku, biarlah aku melangkah, meski cahaya di depanku adalah akhir. Cerita mendekati klimat, perjalanan belum berakhir. Darah yang membuka gerbang. Dalam keheningan yang nyaris suci, Arya berdiri sendirian di depan gerbang waktu. Tubuhnya diterpa semburat cahaya biru dari pilar-pilar yang mulai menyala. Perlahan, suara-suara bergema dalam pikirannya. Bukan suara manusia, tapi jiwa-jiwa leluhur yang selama ribuan tahun menunggu pewaris sejati. Leluhur bergema lirih. Waktu telah menyatu, darahmu adalah kunci terakhir,
Tapi bukan semua yang berdarah murni sanggup menerima ingatan kami. Simbol-simbol kuno muncul di udara, membentuk pola yang bergerak seperti makhluk hidup. Jiwanya ditarik ke dimensi jiwa Atlantis. Di dalam ruang bawah tanah kuil tua, Layla memecahkan kode terakhir dari kitab gulungan. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, hanya darah dari garis Atlantis yang tidak tercemar yang bisa membuka gerbang, dan hanya Arya yang memilikinya, tapi dengan risiko mengorbankan jiwanya sendiri. Layla berkata dalam hati, jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Narasi, Arya tiba terluka dan lelah, tapi matanya penuh keyakinan. Ia tahu dunia tidak akan selamat tanpa ia membuka pintu itu. Dengan pisau upacara, Arya memotong tangannya dan meneteskan darahnya ke atas altar kristal. Cahaya merah dan emas menyala dari bawah tanah, menciptakan lingkaran energi. Tubuh Arya terangkat dan jiwanya mulai tercerai-berai, diuji oleh kekuatan penjaga dimensi. Suara penjaga jiwa menggelegar. Apa yang kau korbankan demi membuka gerbang ini? Arya terengah. Aku korbankan ketakutanku, masa laluku, dan jika perlu, hidupku. Narasi, langit bergemuruh, awan membentuk wajah raksasa. Tubuh Arya terbakar dalam cahaya putih yang suci dan menyakitkan. Sementara itu, Layla melihat simbol yang tersembunyi di belakang gulungan. Simbol klan pengkhianat Atlantis yang pernah menghancurkan gerbang dari dalam. Ia terkejut. Lambang itu sama dengan ukiran cincin yang selalu ia kenakan sejak kecil. Layla hampir menangis. Apa? Aku berasal dari garis mereka? Apakah aku bagian dari kehancuran itu? Narasi. Ia menyadari, ia bisa saja menjadi kunci kehancuran atau justru penyelamat terakhir. Tapi, apakah Arya akan memaafkan jika ia tahu kebenarannya? Dunia berhenti berputar. Simbol terakhir menyatu. Gerbang Atlantis terbuka perlahan, bukan seperti pintu biasa, melainkan seperti dimensi yang melipat ruang dan waktu. Cahaya hitam keemasan menyembur keluar. Narasi, namun dari dalam gerbang bukan hanya kebenaran yang muncul. Sosok berjubah hitam muncul dari balik cahaya. Matanya merah dan senyumnya dingin. Ia bukan manusia, tapi warisan lain dari Atlantis yang disegel bukan tanpa alasan. Arya terkejut, siapa kau? Makhluk itu berkata, aku adalah bayangan dari keputusan leluhurmu. Dan kini, giliranmu membuat pilihan. Angin badai muncul dari pusat gerbang. Layla berlari menuju Arya, darah di tangannya bercahaya sama seperti milik Arya. Di langit, 2 bulan muncul. Ramalan kuno mulai menjadi kenyataan, cermin dari masa lalu. Saat gerbang terbuka sempurna, Arya dan Layla tersedot ke dalam pusaran cahaya yang tidak mengenal ruang maupun waktu. Tubuh mereka tak lagi terasa nyata, hanya suara hati dan kenangan yang tetap hidup di dalam. Suara leluhur bergema, 2 darah menyatu, tapi hanya satu yang akan bertahan. Mereka tiba di ruang kosong, tempat tak berbatas, dikelilingi oleh ribuan potret masa lalu yang tergantung di udara. Wajah-wajah dari zaman purba menyaksikan mereka. Diam, menilai, menunggu keputusan. Di hadapan mereka muncul 2 cermin, satu dari kristal terang, satu lagi dari batu hitam kelap. Di dalamnya, tampak bayangan kehidupan masa lalu masing-masing. Layla menyaksikan nenek moyangnya menghancurkan ruang pengetahuan Atlantis karena keserakahan. Arya melihat leluhurnya mengorbankan nyawa demi menjaga rahasia yang kini terkuak. Layla gemetar. Jadi, keluargaku, penyebab kehancuran itu? Arya tertegun. Dan keluargaku, penjaga terakhirnya. Tapi kita tak memilih dari mana kita lahir. Di tengah ruang muncul obor kuno. Api biru menyala dengan tenang. Suara leluhur Arya menggema dari segala arah. Untuk membuka jalur menuju jantung Atlantis, 1 jiwa harus menghilang. Pengorbanan, tanpa itu kutukan akan bangkit kembali. Layla menatap Arya. Air mata mengalir. Ia tahu tak ada pilihan lain, tapi hatinya tak siap. Tiba-tiba, dari dalam cermin batu hitam, muncul sosok yang menyerupai Arya, tapi bermata merah dengan senyum sinis. Itu adalah dirinya yang terdalam, yang penuh kemarahan, dendam, dan takut kehilangan. Bayangan Arya
Kau bukan penyelamat, kau hanya anak dari ketakutan. Semua ini sia-sia. Tinggalkan. Kamu bukan penyelamat. Kamu adalah anak ketakutan. Aku bukan kamu lagi. Arya berteriak, aku bukan dirimu lagi. Pertarungan dahsyat pun terjadi, tidak dengan pedang, tapi dengan ingatan dan rasa bersalah. Arya akhirnya memeluk bayangannya sendiri, dan dalam pelukan itu, sosok itu lenyap. Sementara itu, Layla berdiri di depan api. Ia tahu waktunya habis. Dengan tenang, ia meneteskan darahnya ke dalam nyala biru. Cahaya menyala, dan tubuhnya perlahan menjadi transparan. Layla senyum lembut lalu berkata, kalau aku bagian dari kehancuran, maka biarkan aku juga jadi awal kebangkitan. Arya berteriak, tidak! Layla, jangan! Dan terlambat. Tubuh Layla menyatu dalam nyala. Tapi senyumnya tetap, bahkan saat ia menghilang sepenuhnya. Ruang kosong runtuh perlahan, Arya jatuh ke tanah keras. Tapi di hadapannya terbuka pemandangan yang belum pernah dilihat manusia modern, jantung Atlantis. Kota emas dan kristal yang terlupakan, dengan sungai cahaya yang mengalir di udara. Ia telah melewati kegelapan, kehilangan orang yang ia cintai, dan mengorbankan sebagian jiwanya. Tapi langkahnya belum selesai. Karena di balik semua keindahan itu, sesuatu mulai bangkit dari bawah tanah. Tak semua warisan adalah kemuliaan. Kadang, ia adalah kutukan yang menunggu bangkit kembali. Dan Arya, kini adalah satu-satunya penjaga harapan terakhir umat manusia. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya pengorbanan tidak sia-sia. Arya menjadi pahlawan Atlantis yang ditunggu. Gerbang takdir akhirnya terbuka. Air laut berguncang seperti badai waktu. Langit dasar samudra retak oleh cahaya kristal yang meledak di tangan Arya. Tapi dari celah hitam itu muncul sesosok makhluk raksasa, membawa hawa zaman sebelum dunia ditulis, Ragnazur, sang raja pengkhianat dari Atlantis purba. Akhirnya, aku mencium aroma darah pewaris. Tahta ini milikku. Ragnazur membuka mulutnya dan suara jeritan ribuan jiwa bergema. Ia bukan hanya ingin tahta, tapi ingin menyatu dengan Arya, pewaris terakhir, agar tahta Atlantis bangkit hanya untuknya. Arya menggenggam jimat ibunya. Ia tahu ini bukan tentang menang. Ini tentang memilih siapa yang pantas mengakhiri siklus kehancuran. Jika takdir memangku penderitaan, aku akan menuliskannya ulang dengan cahaya. Arya memanggil kekuatan terakhirnya, tombak cahaya ketujuh, senjata mitos yang hanya muncul ketika hati pemiliknya terbuka penuh. Tubuhnya menyatu dengan cahaya, rambutnya berubah seperti pancaran bintang laut, mata bersinar putih. Untuk semua yang pernah jatuh, aku adalah harapan terakhir. Mereka bertarung di antara reruntuhan takhta Atlantis. Ragnazur menghantam tanah dengan tinju, menciptakan retakan dimensi, sementara Arya meluncur seperti kilat, membelah udara dan air dengan tombaknya. Serangan demi serangan seperti hujan meteor, ledakan energi magis membakar langit laut. Tapi Arya mulai melemah. Dia terhempas ke dinding kristal dan berdarah. Di ambang kematian, Arya melihat bayangan ibunya tersenyum. Suara para leluhur membisikkan kekuatan dari masa lalu. Cahaya keluar dari jantungnya, bukan hanya miliknya, tapi cahaya seluruh sejarah Atlantis. Ragnazur melempar serangan terakhir, tapi Arya menembusnya dengan cahaya murni. Kau kuat karena kebencian, aku karena cinta yang tak mati. Atlantis mulai bangkit dari dasar laut. Pilar-pilar emas muncul dari dalam bumi, air terbelah. Cahaya memancar dari istana tua yang kini hidup kembali. Arya berjalan perlahan ke takhta, lalu menunduk, menempatkan tombaknya di altar. Ia tak duduk, ia hanya berdiri, menjaga agar sejarah tak berulang. Bangkitlah Atlantis, bukan sebagai kerajaan, tapi harapan baru bagi dunia. Dalam keheningan yang membekukan waktu, Arya berdiri sendiri di tengah reruntuhan kota purba.
Batu-batu raksasa yang dulu menyangga peradaban kini jadi puing yang ditelan air laut dan kesepian. Namun, dari dalam hatinya ada getaran, seolah bumi dan langit masih mengingat siapa dia sebenarnya. Kamera menyapu lambat reruntuhan kota yang dilumuri ganggang dan kristal biru tua. Mata Arya menatap jauh ke arah patung besar sang pendiri yang hampir tenggelam sepenuhnya. Air tenang, tapi terasa ada sesuatu yang hendak bangkit. Saat Arya melangkah ke pusat kota, darahnya mulai bercahaya. Simbol kuno di dinding menyala satu persatu, membentuk pola besar seperti sistem saraf bumi. Dari inti peradaban yang terlupakan, Atlantis bersuara kembali. Cahaya keemasan menjalar dari bawah tanah, membentuk lingkaran-lingkaran rune yang terhubung. Sebuah kristal besar di tengah ruangan terbuka perlahan menunjukkan jantung Atlantis, bola cahaya plasma yang berdenyut seperti jantung raksasa. Di tengah terang yang menyilaukan, sosok transparan muncul, Layla. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga jiwa Atlantis. Ia telah menyatu dengan Atlantis menjadi cahaya. Layla berdiri di atas udara, tubuhnya seperti sinar aurora. Ia tersenyum pada Arya. Tak ada kata-kata, hanya tatapan penuh kehangatan dan kesedihan. Mereka tak bisa bersama, tapi mereka tak benar-benar terpisah. Dari kedalaman samudera yang membungkam, Atlantis bergerak. Gunung bawah laut meledakkan kolom cahaya. Kota kuno terangkat, bangunan-bangunan raksasa bangkit kembali, udara pun bergetar oleh kebangkitan yang ditunggu ribuan tahun. Pilar-pilar emas dan kristal membelah laut. Kota muncul dari dalam air seperti terlahir kembali. Burung-burung purba terbang melintasi langit. Air berubah menjadi awan, menciptakan hujan cahaya di sekelilingnya. Atlantis bukan hanya tempat. Atlantis adalah cermin dari kemanusiaan, keserakahan dan kebijaksanaan, kejatuhan dan harapan. Aku bukan raja, aku bukan dewa. Aku hanyalah penjaga dari kisah yang belum selesai. Arya berdiri di puncak menara kristal, memandang dunia yang luas. Di bawah, manusia dari berbagai bangsa datang menggunakan kapal dan pesawat. Kamera berputar di sekelilingnya, lalu menyorot langit yang memancarkan bintang berbentuk simbol Atlantis. Dan dari reruntuhan masa lalu, lahirlah masa depan. Atlantis tidak lagi terkubur. Ia telah bangkit bukan hanya di bumi, tetapi di hati mereka yang berani mempercayai legenda.